Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan coba membahas tentang operasi hitung perkalian, pembagian, dan perpangkatan pada bilangan pecahan. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Kali ini kita akan coba membahas tentang perkalian. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, di mana pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, kita harus memperhatikan penyebut dari pecahan yang ingin kita jumlah dan ingin kita kurangi. Jadi, kalau penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari penyebut pada pecahan yang ingin kita jumlah atau ingin kita kurangi. Nah, di sini pada perkalian, saya ingin coba menjelaskan sedikit pada kalian semua. Pada perkalian, jika kita punya bilangan A per B yang ingin kita kalikan dengan bilangan C per D, di mana bilangan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat. Maka di sini kalian tidak perlu memperhatikan penyebut dari pecahan ini. Nah, untuk operasi hitung perkalian pada bilangan pecahan, kalian cukup mengalihkan pembilang dikali dengan pembilang, kemudian penyebut dikali dengan penyebut. Nah, maka di sini, kalau kita punya A per B, kemudian kita kalikan dengan C per D, maka hasilnya akan sama dengan A per C kali B per D. A kali C per B kali D. Jadi ini akan sama dengan A kali C per B kali D. Nah, untuk mempermudah kalian, saya akan coba memberikan contoh dalam bentuk bilangan pecahan. Saya coba mengalihkan bilangan 3 per 5 kali dengan 4 per 7. Dari dua bilangan pecahan ini, maka kalian tidak perlu memperhatikan penyebut dari 5 dan 7. Maka di sini kalian langsung bisa mengalihkan pembilang dengan pembilang, yaitu 3 dengan 4. Maka hasilnya akan 3 kali 4 per 5 kali 7. Ini adalah penyebutnya. Kemudian hasil dari 3 kali 4 itu sama dengan 12 per 5 kali 7 sama dengan 35. Maka hasilnya adalah 12 per 35. Nah, dari bilangan pecahan yang kita peroleh, jika bilangan itu masih bisa kita sederhanakan, maka kalian saya minta untuk menyederhanakan dari bilangan pecahan ini menjadi bilangan yang lebih sederhana. Nah, sekarang kita coba untuk contoh yang kedua. Saya beri contoh yang kedua dengan bilangan pecahan campuran, dan pecahannya kita coba dengan pecahan positif dan negatif. Saya punya bilangan pecahan negatif 2 per 3. Negatif 2 per 3 ingin saya kalikan dengan bilangan pecahan bulat 1 per 15. Ini. Nah, untuk mengalihkan bilangan pecahan seperti ini, kalian boleh mengubah pecahan campuran dari negatif 2 per 3 ke dalam bilangan pecahan biasa. Jadi di sini, kalau kalian ingin merubah bilangan pecahan campuran dari 2 per 3, maka bilangan ini akan sama dengan negatif. Ini kalian tuliskan negatifnya karena ini adalah bilangan negatif. Kemudian 2 kalian kalikan dengan 3 sama dengan 6. Kemudian kalian jumlahkan dengan 2. Jadi 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8 per penyebutnya 3. 8 per 3. Sehingga bilangan negatif 2 per 3 itu akan sama dengan bilangan negatif 8 per 3. Ini kita coba kalikan dengan 1 per 15. Nah, di sini kalian mengalihkan bilangan pembilang dengan pembilang. Negatif 8 kali 1 sama dengan negatif 8 per 3 kali 15 per 45. Maka hasilnya adalah negatif 8 per 45. Nah, ini adalah contoh dari operasi hitung perkalian. Sekarang kita coba untuk operasi hitung yang kedua, yaitu operasi hitung pembagian. Ya,
pembagian, membagi suatu pecahan yang sama, artinya kita mengalikan dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Sebagai contoh, saya punya bilangan A per B, ini kita bagi dengan bilangan C per D. Maka untuk mempermudah operasi hitung pembagian pecahan, operasi ini kita ubah dengan menjadikan operasi pembagi ini menjadi operasi perkalian. Sehingga di sini operasinya menjadi A per B, operasi pembagiannya kita ubah jadi operasi perkalian, kita kalikan. Kemudian pembaginya ini kita balikan. Yang tadinya penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Sehingga yang tadinya C per D ini kita kalikan dengan D per C. Berikutnya, langkah berikutnya, kalian tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sehingga hasilnya akan sama dengan A kali B per B kali C. Seperti ini. Nah, untuk mempermudah kalian, saya berikan contoh pada kalian dalam bentuk bilangan pecahan. Kalau saya punya bilangan 3 per 8, kemudian saya coba bagi dengan bilangan 5 per 6. Maka, operasi yang mudah adalah kita merubah operasi pembagian ini menjadi operasi perkalian. Tetapi ingat syaratnya, kalau kita merubah operasi pembagian ini menjadi operasi perkalian, maka pembaginya ini itu harus kita ubah, harus kita balikan pembaginya, yaitu dengan cara mengubah pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Nah, di sini operasinya akan berubah menjadi 3 per 8 kita kali dengan 6 per 5. 3 per 8 kita kali dengan 6 per 5. Berikutnya, langkah berikutnya, kalian tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. Nah, 3 kalian kalikan dengan 8, hasilnya adalah 18. Kemudian 8 kalian kalikan dengan 5, hasilnya adalah 40. Maka, hasil dari 3 per 8 kalian bagi dengan 5 per 6 adalah 18 per 40. Bilangan 18 per 40 ini masih bisa kalian sederhanakan lagi menjadi bilangan yang paling sederhana. Misalnya, ini kita bagi lagi dengan 2 per 2. Maka 18 itu kalau kita bagi dengan 2, hasilnya akan sama dengan 9. Dan 40 kalau kita coba bagi lagi dengan 2, hasilnya akan sama dengan 20. Sehingga bilangan sederhana dari 18 per 40 adalah 9 per 20. Ya, contoh yang kedua, kita akan ambil contoh bilangan pecahan positif dan bilangan pecahan negatif. Kalau di sini saya punya bilangan negatif 5 per 7, kemudian dibagi dengan bilangan 2 per 3. Maka di sini yang lebih mudah kita akan coba mengubah operasi pembagian menjadi operasi perkalian. Sehingga di sini negatif 5 per 7 ini kita kali dengan kebalikannya dari pembagi. Kebalikan dari pembagi dari 2 per 3 menjadi 3 per 2. Penyebutnya jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Maka hasilnya akan sama dengan negatif 15 per 14. Negatif 15 per 14 ini bisa kita sederhanakan menjadi bilangan pecahan campuran, yaitu sama dengan negatif 1 per 14. Nah, ini untuk operasi hitung pembagian pada bilangan pecahan. Yang terakhir, saya akan coba melakukan operasi perpangkatan pada bilangan pecahan. Untuk perpangkatan pecahan, di sini bentuk pada pecahan adalah A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Itu untuk pecahannya. Kemudian kalau perpangkatannya, maka di sini kita tuliskan A per B pangkat M. Di mana A, B tidak sama dengan, di mana A, B adalah bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan M adalah bilangan bulat positif. Sehingga pada bentuk A per B pangkat M ini akan berlaku sama dengan A per B kali A per B
kali A per B kali titik-titik kali A per D. Sampai berapa banyak kita mengalihkan A per D? Ini sampai M faktor. Jadi sampai dengan pangkatnya. Kita mengalihkan A per B sampai dengan pangkatnya. A per B ini kita sebut sebagai bilangan pokok dan M ini kita sebut sebagai bilangan pangkat. Untuk mempermudah kalian kembali, saya coba bilangan dalam bentuk bilangan ya. Misalnya, saya ingin memangkatkan bilangan 2 per 3, kita pangkatkan dengan 3. Kalau kita memangkatkan bilangan pecahan, misalnya 2 per 3 dipangkatkan dengan 3, maka di sini kita harus mengalihkan bilangan dasar sebanyak pangkatnya. Kita mengalihkan secara berulang bilangan dasar sebanyak pangkatnya. Maka ini akan sama dengan 2 per 3, kita kali dengan 2 per 3, kita kali dengan 2 per 3. Jadi kita mengalihkan 2 per 3 sebanyak 3 kali. Nah kemudian hasilnya kalian kalikan pembilangnya semua, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 per penyebutnya kalian kalikan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Maka hasil 2 per 3 pangkat 3 adalah 8 per 27. Nah sekarang, bagaimana jika pangkatnya adalah pangkat negatif? Contohnya, saya punya bilangan 1 per 2, ingin saya pangkatkan dengan negatif 3. Kalau bilangan ini pangkatnya adalah negatif, maka bilangan ini kita ubah menjadi bilangan pecahan kembali. Jadi yang tadinya 1 per 2 ini kita rubah menjadi 1 per 1 per 2. Ini kita kalikan dengan 1 per 1 per 2. Kita kalikan lagi dengan 1 per 1 per 2. Karena di sini jika pangkat itu adalah negatif, misalnya A pangkat negatif M, maka ini akan kita ubah jadi pangkat positif, sehingga ini akan berubah menjadi 1 per A pangkat M. Nah sekarang, kalau bilangannya seperti ini, maka di sini kalian cukup mengalihkan semuanya. Ini sama dengan 1 kali 1 kali 1 per 1 kali 1 kali 1, 1 per 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 1 per 1 per 8. 1 per 1 per 8 ini sama dengan 1 dikali 8 per 1. Hasilnya akan sama dengan 8. Sehingga 1 per 2 pangkat negatif 3 itu hasilnya akan sama dengan 8. Nah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini, pada perkalian, pembagian, dan perpangkatan pecahan, saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya berikan pada kalian dapat kalian pahami dan kalian mengerti, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.